Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan belum? Belum. Nanti setelah belajar makan ya. Baik, kita hari ini akan belajar tentang mengenal bagian tubuh hewan. Jadi sini sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Boleh satu orang yang memimpin doa? Silahkan Dini Setiadi bisa memimpin doanya. Tepuk tangan buat Dini dulu. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dini Setiadi. Silakan duduk kembali. Baik, sini sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mencek kehadiran kalian semua. Yang namanya Bapak panggil, silakan acungkan tangannya ya. Dimulai dari sebelah sini, Patan, Ihwan, Marif, Ahmad Hidayat, Dini Setiadi, M. Ihsan, Alpian, M. Rizwan. Oh baik, semuanya berhadir semuanya ya. Agar lebih semangat lagi kita pada belajar hari ini, kita melakukan ice breaking dulu ya. Tepuk semangat dulu kita agar lebih semangat nih belajar ya. Udah tahu gak tepuk semangat bagaimana? Jadi ini, tepuk semangat. Semangat. Nah. Yuk, semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, agar kita semua bisa mencapai sifat nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Silahkan berdiri semuanya dulu. Sabar. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silahkan duduk kembali. Sebelum itu kita kan sudah pernah belajar di bab 1 bagian A tentang mengenal hewan yang ada di sekitar kalian. Jadi sekarang kita belajar pada hari ini belajar tentang mengenal bagian tubuh hewan yang ada di sekitar. Pernahkah kalian melihat hewan yang ada di sekitar rumah kalian? Hewan apa saja tuh? Apalagi?
Apalagi? Apalagi? Benar sekali. Apakah semua hewan itu memiliki bagian tubuh yang sama atau tidak? Nah, sama-sama apa tuh? Benar sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada peserta didik dapat menyebutkan dan mengenali bagian tubuh hewan melalui kegiatan dan pengamatan langsung terhadap gambar atau hewan yang ada di lingkungan dan sekitar kita. Yang kedua itu melalui kegiatan menonton video pembelajaran tentang hewan, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sederhana dari bagian tubuh hewan. Yang ketiga itu melalui kegiatan membaca bahan bacaan atau teks bahan ajar tentang hewan, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan bagian tubuh hewan beserta fungsinya dengan benar. Yang terakhir itu ada melalui kegiatan mengamati gambar ikan pada akuarium, kotor pada LKPD, peserta didik dapat menganalisis penyebab air tempat ikan menjadi kotor dengan benar. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan video yaitu yang berbasis masalah. Jadi di sini ada dua video. Yang pertama tentang video bebek makan, mencari makan. Boleh dilihat? Dan yang video kedua ini ada gambar ayam yang sedang mencari makan. Tadi kan ada bebek yang sedang mencari makan. Makan sisa makanan dan mencari cacing. Coba amati. Tadi kan bebek. Jadi tadi kan sudah melihat tayangan video antara bebek mencari makan dan ayam yang telah mencari makan. Jadi Bapak mau bertanya nih, mengapa ayam dan bebek mencari makannya berbeda? Ada yang tahu nggak? Baik. Benar. Karena bebek suka makan ikan dan ayam suka makan biji-bijian. Benar. Tepuk tangan dulu buat Ihsan, Patan, dan Marif. Selanjutnya, sini Bapak akan memberikan bahan bacaan dulu terlebih dulu. Ini kelompok 1. Ini Makasih Bapak. jadi di sini Bapak ingin menjelaskan tentang bagian tubuh ayam dan fungsinya. Ini kan ada yang tahu ini? Apa fungsi paruh pada ayam? Makan Pak. Makan tuh. Jadi fungsinya itu untuk mencari makanan.
biji-bijian, misalnya itu serangga tadi, cacing. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Kucing. Benar, tepuk tangan buat Ihsan. Jadi sini ada paruh, kepala. Ada yang tahu nggak fungsi kepala buat apa? Untuk hidup. Tempat mata, paruh, dan jenggar itu fungsinya untuk mengatur keseimbangan antara melihat di sekitar. Ada yang tahu nggak fungsinya itu bagian nomor 4 jenggar itu yang masih di ayam sini? Apa? Benar. Jadi itu mengatur, itu bisa juga untuk mengatur suhu tubuh ayam. Dan selanjutnya ada bagian sayap. Ada yang tahu nggak bagian sayap untuk apa? Nah, benar. Tapi bagian sayap itu untuk terbang tapi tidak bisa jauh ayam karena bukan seperti burung yang bisa terbang jauh. Hanya jadi itu ada yang ikor fungsi berbentuk kipas. Tahu nggak fungsinya apa ikor? Jaga keseimbangan. Iya benar. Selanjutnya itu ada bulu ayam. Bulu ayam tuh berfungsi? Benar sekali. Benar. Selanjutnya ada kaki ayam. Ada yang tahu nggak fungsi kaki ayam untuk apa? Apalagi? Kalau kukunya? Yang runcing? Mengais tanah, benar. Untuk mencari makan. Selanjutnya itu ada gambar bebek. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagian tubuh dan fungsi bebek. Bisa dilihat ini? Yang pertama itu ada paruh pipihnya. Bentuknya itu lebar dan rata. Fungsinya itu ada yang tahu nggak? Benar, menyaring makanan. Yang kedua itu mata. Jadi matanya itu menghadap ke samping. Bisa, Pak. Jadi fungsinya itu untuk melihat musuh saat berenang. Yang ketiga itu ada leher yang panjang. Ada tahu yang enggak? Leher panjang itu fungsinya apa? Itu membantu mencari makanan di air dan di lumpur. Yang keempat yaitu ada sayap. Sama tadi seperti ayam tadi. Bisa untuk terbang tapi tidak bisa jauh terbangnya. Yang kelima itu ada kaki berselaput. Ada tahu nggak fungsi kaki berselaput untuk bebek? Benar. Karena kalau bebek berselaput, kalau ayam ada cakar. Kalau bebek bisa berenang di air karena ada selaputnya. Kalau ayam tadi kan tidak ada selaputnya, jadi tidak bisa berenang di air. Selanjutnya itu ada bulu pada bebek. Itu fungsinya untuk melindungi tubuh saat berenang agar tidak kedinginan. Selanjutnya itu ada gambar ikan. Jadi di gambar ikan ini ada tahu nggak ikan tuh bernapas dengan benar. Ada insang untuk bernapas kan tadi. Ada ini insang, sirip, panggung yang digunakan untuk betul. Ada ekor fungsinya untuk
Benar. Sisik? Kalau sisiknya? Benar. Selanjutnya ada gambar sapi. Ada tahu nggak fungsi tanduk pada sapi? Benar, melindungi diri dari musuh-musuhnya. Yang kedua itu ada kan kelenjar pada sapi atau susu itu. Ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Nah, ya, menyusui anaknya. Kalau ekornya? Ya, benar. Benar. Selanjutnya, setelah yang saya jelaskan tadi, saya akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1, yang kedua sini kelompok 2. Jadi Bapak akan membagikan LKPD ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Jadi sini Bapak dulu akan menjelaskan dulu petunjuk penggunaan dari LKPD. Jadi sini isi nama kelompok, kelas. Jadi petunjuknya itu berdoa dulu. Silakan isi identitas pada kolom dan bacalah petunjuk kerja dan diskusikan dengan teman kalian. Jadi pada gambar 1 ini kalian menganalisis atau ada permasalahan ayam yang sedang cari makan dan bibik. Jadi sini ada ceritanya. Lalu amati gambar itu, diskusikan dan jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini. Dan yang kedua itu amati gambar pada akuarium ini. Setelah itu jawab soal pada LKPD ini. Untuk itu silahkan jawab. Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Untuk kelompok 1 apa ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak, kenapa airnya Pak? Gimana cara jawabnya Pak? Ini bisa diamati dulu dari gambar yang ini. Ini sama-sama kota, Pak. Oke, sama-sama. Gimana cara jawabnya, Pak? Ya. Kayak apa penjelasan yang sesuai, Pak? Ini mau amati aja. Apanya jadi karena ibaratnya kan ada di ganti baginya. Ada jalannya. Gitu. Kan akuarium. Untuk kelompok 2 Masih memahami, Bapak. Sudah, Bapak. sudah semuanya? Sudah, Bapak. Baik. Untuk selanjutnya kita akan presentasi, yaitu 2 orang, 1 kelompoknya, perwakilan dari kelompok 1 dan perwakilan dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 dulu, siapa yang mau? Kelompok 2 dulu, siapa yang mau? Ihsan sama Dini Setiadi. Silakan. Ini jawab semua Pak. 1 aja boleh. 1 aja gini. Yang mana yang materialnya? Oke, jadi di sini ada gambar di mana
akuarium itu kotor. Pertanyaannya, mengapa air tempat ikan menjadi kotor? Jawabannya itu karena jarang dibersihkan, karena kan kita memberi makan dan sisa makanan itu akan menumpuk di bawah dan juga ikan itu mengeluarkan kotoran, di mana hal ini dapat menyebabkan ikan itu menjadi kesusahan untuk bernapas. Ya, Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Soalnya mengapa ayam lebih sering mencari makan di tanah sedangkan bebek sering berada di air? Ini disebabkan karena bentuk tubuh mereka yang berbeda. Ayam dengan cekernya lebih bagus makan tanah daripada di air. Sedangkan bebek dengan kaki selaputnya lebih baik dia mencari di dalam air daripada di tanah seperti ayam. untuk kelompok 1, apa ingin bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangannya dulu. Silahkan untuk kelompok 1, perwakilan 2 orang akan mempresentasikan hasil dari kalian. Baik, sini saya akan menjawab dari LKPD yang pertama, yaitu di sini apa yang harus dilakukan saat itu. Pertanyaan nomor 3, di sini kita bisa melakukan pembersihan yang ada di akuarium untuk menjaga sterilisasi yang ada di dalam akuarium tersebut, seperti pembuangan airnya diganti agar yang lebih jernih dan oksigennya lebih terserap, dan membuang air yang sudah coklat atau hijauan ini karena tercampur dengan bakteri dan sebagainya. Itu saja dari saya. Selanjutnya di sini saya ingin menjawab LKPD yang kedua. Soalnya mengapa ayam lebih sering mencari makan di tanah sedangkan bebek lebih sering berada di air? Karena ayam sering mencari makan di tanah itu, kan tanah itu ada hewan lagi nih, misal cacing. Nah, jadi ayam sering memakan cacing. Sedangkan bebek di air itu ada ikan. Nah, jadi bebek bisa memakan ikan-ikan yang kecil itu. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 2, atau ada mau bertanya atau menanggapi dari kelompok 1? Sudah paham, Pak? Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Baik, selanjutnya kita analisis bersama-sama dari hasil permasalahan pada LKPD ini. Yang pertama itu ada di sini gambar bebek dan ayam. Jadi pertanyaan itu, mengapa ayam lebih sering kan tadi mencari makan di tanah sedangkan bebek sering berada di air? Kalau ayam kan tidak mempunyai selaput pada kakinya. Kalau bebek tadi kan sudah mempunyai selaput. Nah, jadi itu kan bebek bisa berenang, kalau ayam tidak bisa. Dan pada LKPD kedua itu ada sini gambar ikan pada akuarium yang kotor. Jadi mengapa air tempat ikan akan menjadi kotor dan apa dampaknya? Jadi kalau kita kan setelah memberi makan di akuarium pada ikan, itu kan kalau tidak kita ganti tiap seminggu sekali, airnya itu akan berubah menjadi seperti ini. Dan dampaknya bagi ikan bisa mati, tidak bisa bernapas. Itu analisis dari tentang LKPD ini. Baik, setelah kita sudah menyelesaikan presentasi dan menjawab LKPD ini, sebelum kita pulang, mari saya mengerjakan tes evaluasi dulu terlebih dulu. Yang saya akan bagikan mandiri masing-masing 1 orang.
Jadi isi nama kalian dulu, kelas kalian dulu. Dan Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah. Kumpulkan dulu. Wah, banyak yang benar nih. Benar semua nih kayaknya nih jawabannya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan satu orang bersama di depan? Bisa, M. Ihsan, silakan maju untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah saya mengetahui kalau misalkan setiap hewan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ada yang punya cakar, ada yang punya selaput, ada yang paruhnya runcing, ada yang paruhnya seperti sendok dan lain-lain. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih, Misan. Silakan duduk kembali. Jadi kita hari ini telah belajar tentang mengenal bentuk tubuh hewan. Karena bentuk tubuh hewan itu berbeda-beda. Ada yang mempunyai cakar, ada yang mempunyai selaput, ada yang mempunyai tanduk. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri, kita menyanyikan lagu daerah dulu. Berdiri dulu semuanya. Mana? Ngelek. Ampar-ampar pisang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Masak sabiji diurung bari-bari. Manggariko, patah kayu bingkok, dimakan api, apinya sang curupan. Dimakan api, apinya sang curupan. Yang mana betis dititip bidawang, yang mana betis kutu dititip bidawang. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangannya dulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Alhamdulillah. Selanjutnya, baik, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama dulu. Satu orang bisa memimpin doa ke depan sini. Silakan, Patan. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa semua. Amin. Berdoa selesai. Duduk, Pak. Ya, silakan duduk, Patan. Tepuk tangannya dulu buat Patan. Baik,
Selanjutnya, sebelum kita pulang, kalian belajar nanti ya di rumah untuk materi selanjutnya, yaitu mengenal bentuk tubuh hewan yang berbeda-beda. Bacain ya di rumah kalian masing-masing. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian menjadi orang yang sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Apa? Apa aku?